pagi yang saya Insinyur Stince Wiranto selaku coach dan Pak Arhan Firdaus selaku penguji dan Ibu mentor Ibu Hasnia, terima kasih sudah bergabung dalam pelaksanaan ujian kali ini. Seluruh unsur sudah lengkap, untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Stince untuk memimpin jalan ujian. Silakan Bu. Terima kasih Pak Rahmat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Seminar rancangan pada siang hari ini, kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Bapak Muammar untuk memaparkan rancangannya. Selanjutnya, selamat berjumpa Ibu Mentor. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ibu Hasnia akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan oleh Dr. Muammar. Selanjutnya Bapak penguji kita Pak Arhan Firdaus akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mengefisienkan waktu, saya silakan peserta untuk memaparkan rancangannya. Silakan Pak. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin share screen. Tujuan dan manfaat dilewat saja nanti Pak ya. Jadi judul setelah itu. Oh iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Arhan Firdaus, SIP, selaku penguji saya. Kemudian Ibu Tin selaku coach saya. Kedengaran ya? Bisa kedengaran. Halo, kedengaran Bu? Bisa Pak, kedengaran. Di saya kedengaran. Oh iya. Yang jaringan saya ini. Suaranya Ibu Hasnia juga kedengaran. Oke, lanjut Pak. Ya. Yang saya hormati Pak Arhan Firdaus selaku penguji saya, kemudian Ibu Tin selaku coach, dan Ibu Hasnia SKMMM selaku mentor saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul tentang upaya peningkatan kepatuhan pasien diabetes mellitus untuk melakukan kontrol di UPTD Puskesmas Nusarara. Jadi dari latar belakang, berdasarkan data 3 bulan terakhir, jumlah pasien diabetes yang kontrol di puskesmas pada bulan Juni dan Juli tahun 2022 memiliki angka yang sama, yaitu sebanyak 13 dari 27 peserta terdiagnosis diabetes mellitus. Sedangkan pada bulan Agustus mengalami penurunan menjadi 10 dari 27 peserta terdiagnosis diabetes mellitus. Jika tidak diatasi, dapat menimbulkan berbagai komplikasi dan membahayakan nyawa pasien. Untuk kondisi yang diharapkan, yaitu kita meningkatkan kesadaran pasien diabetes mellitus untuk melakukan kontrol di puskesmas Nusarara. Tujuan saya, meningkatkan kepatuhan penderita diabetes mellitus. Ini manfaat aktualisasi saya untuk penulis, organisasi, dan masyarakat. Kemudian untuk identifikasi isu saya menggunakan metode APKL, di mana dengan metode APKL, poin yang menjadi core isu saya yaitu kurangnya kepatuhan pasien diabetes mellitus untuk melakukan kontrol di puskesmas Nusarara, yaitu dengan nilai APKL-nya yaitu 18. Analisis penyebab masalah menggunakan fishbone, yaitu di sini adalah langsung di kegiatannya Pak Dokter Muammar. Oh ya, siap. Jadi rencana kegiatan saya ada 5. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan pada pasien diabetes mellitus. Untuk tahapan kegiatan, yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, 2 pengambilan data pasien yang tidak patuh, 3 koordinasi dengan tim program puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah dan penyuluhan. Untuk outputnya, adanya persetujuan dari mentor, 2 tersedianya data pasien, 3 adanya kerjasama yang terjalin untuk kegiatan aktualisasi. Kemudian untuk nilai dasar berakhlaknya, untuk poin 1 itu akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Poin kedua akuntabel, harmonis, adaptif, kolaboratif. Poin ketiga harmonis, adaptif, dan kolaboratif.
Untuk penguatan nilai OPD, pelaksanaan kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu menyiapkan peralatan bahan-bahan kegiatan edukasi dan penyuluhan. Yang tahapan kegiatan yang pertama itu mencari referensi dan menyusun materi edukasi dan penyuluhan. Kemudian yang kedua membuat leaflet untuk edukasi dan penyuluhan. Kemudian yang ketiga membuat administrasi pendukung. Administrasi pendukung ini seperti lembar pretest, post-test, dan video edukasi, dan kartu kontrol, dan daftar hadir. Kemudian untuk outputnya yaitu tersedianya referensi materi. Yang kedua tersedianya media edukasi, leaflet, video juga nanti ada saya sediakan. Kemudian yang ketiga tersedianya lembar pretest dan post-test serta daftar hadir. Kemudian untuk nilai dasar berakhlak yaitu untuk poin pertama akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian poin kedua akuntabel, kompeten, adaptif. Poin ketiga akuntabel, kompeten, adaptif. Untuk penguatan nilai kegiatan ini, penguatan nilai OPD-nya, pelaksanaan kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian untuk kegiatan 3 yaitu melakukan kunjungan rumah penderita diabetes mellitus yang jarang datang ke puskesmas. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama persiapan alat pemeriksaan, kemudian yang kedua berkunjung ke rumah penderita diabetes mellitus yang jarang datang ke puskesmas, 3 melakukan pemeriksaan komprehensif, yang keempat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Untuk outputnya tersedianya alat pemeriksaan gula darah, yang kedua terkunjungnya pasien diabetes mellitus, 3 diketahuinya status kesehatan pasien, 4 tersampainya materi edukasi. Untuk nilai dasar berakhlaknya, yang poin pertama itu adalah akuntabel, kompeten, kolaboratif. Yang kedua berorientasi pelayanan, loyal, adaptif, kolaboratif. Yang poin ketiga berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif. Poin keempat berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif. Untuk penguatan nilai OPD, pelaksanaan kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan keempat, pelaksanaan penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus. Jadi tahapan kegiatan ini yang pertama, peserta penyuluhan mengisi lembar pretest, kemudian membagikan leaflet kepada peserta penyuluhan, kemudian yang ketiga melakukan penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus. Yang keempat, peserta penyuluhan mengisi lembar post-test. Yang kelima, peserta mendapatkan kartu kontrol obat bagi peserta diabetes mellitus. Untuk outputnya, tersedianya dokumen hasil pretest. Yang kedua, terbaginya leaflet ke masyarakat. Yang ketiga, tersedianya dokumentasi penyuluhan. Keempat, tersedianya dokumen hasil post-test. Yang kelima, tersedianya dokumentasi penyerahan kartu. Untuk nilai dasar berakhlaknya, poin pertama yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Yang kedua, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Yang ketiga, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang keempat, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, kolaboratif. Yang kelima, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Untuk penguatan nilai OPD, pelaksanaan kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Untuk kegiatan 5 yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi tahapan kegiatannya itu yang pertama pengukuran capaian kegiatan, kemudian yang kedua adanya testimoni pimpinan dan penerima manfaat, yang ketiga pelaporan dan rencana tindak lanjut. Untuk outputnya tersedianya pengukuran capaian kegiatan, kemudian yang kedua adanya dokumentasi testimoni pimpinan dan penerima manfaat, yang ketiga adanya laporan monitoring dan evaluasi. Untuk nilai dasar berakhlaknya yaitu poin pertama akuntabel, kompeten, adaptif. Poin kedua akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. Poin ketiga akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. Untuk penguatan nilai OPD, pelaksanaan kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Nah, jadi untuk jadwal pelaksanaan aktualisasi saya, ini yang merah itu adalah hari libur, yang hijau ini untuk pelaksanaan kegiatannya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekian penyampaian rancangan aktualisasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan di stop share. Selanjutnya kami silakan Bu Mentor untuk memberikan penguatan. Silakan Ibu Hasnia. Suaranya termute, Bu.
Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam kenal untuk semuanya, terutama untuk dia, untuk coach dengan Bapak siapa ya, Bapak Arham Firdaus. Ya, terima kasih Bu. Saya sangat mengapresiasi atas isu yang diangkat oleh Dr. Muammar, karena terus terang memang capaian yang ada di Puskesmas Nusarara ini memang untuk kasus diabetes mellitus itu kesadaran, entah itu kesadaran masyarakat atau ada beberapa faktor yang sehingga pasien tersebut tidak sempat atau tidak kontak langsung dengan puskesmas, dengan petugas kami. Maka dengan diangkatnya isu tersebut saya sangat berapresiasi sekali. Semoga Dr. Muammar dapat membuat rancangan-rancangan agar capaian khususnya untuk diabetes mellitus, pasien tersebut bisa kontak dengan pasien sehingga kami di Puskesmas bisa mengimplementasikan rancangan tersebut. Mungkin cuman itu ya Bu ya dari saya. Semoga Dr. Muammar bisa merancang strategi apa yang bisa dilakukan, dan saya mungkin agak saran tambah sedikit itu di bab rancangannya kayaknya rencana tindak lanjutnya itu kan kerjasama dengan program. Boleh enggak ditambahkan boleh enggak ditambahkan kerjasama antar program dan lintas sektor, karena bagaimanapun namanya kita Puskesmas itu kerjasama dengan semua program yang kita lakukan di Puskesmas tetap kerjasama dengan lintas sektor, terutama dengan lurah, kemudian RT RW, apalagi pada saat kita ini kan kasus dari latar belakang ya, saya dengar tadi latar belakangnya itu ada 42 atau 48 ya kasusnya, sementara yang kontak dengan puskesmas itu hanya berkisar 10-an. Jadi otomatis kita mencari ke lapangan, mencari pasien-pasien tersebut, sehingga di situ perlu kerjasama dengan lintas sektor, entah itu kelurahannya atau RT RW yang menaungi pasien tersebut. Sekedar saran sih. Jadi jangan cuma kerjasama dengan program, tapi lintas sektornya. Kalau menurut saya rancangannya rencana tindak lanjutnya itu sudah baik, sudah ini, cuman mungkin perlu ditambahkan kerjasamanya dengan lintas sektor. Mungkin cuman itu dari saya, Pak. Terima kasih, Ibu. terima kasih Ibu Mentor. Ya. Baik, selanjutnya kami silahkan Pak Penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silahkan Pak. Baik, terima kasih banyak yang saya hormati Bu Stince selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor, Ibu Hasnia yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Pak Dr. Muammar Gifari. Karena tanpa kehadiran mentor, saya rasa ujian pada siang hari ini tidak bisa dilaksanakan karena mentor adalah salah satu unsur paling penting untuk mendampingi peserta dalam seminar rancangan ini. Dan tadi juga sudah memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di Puskesmas Nusarara. Ini puskesmas yang ada di Pengau ya. Iya. Lumayan. Tadi juga sudah memberikan penguatan dan memberikan saran masukan. Terima kasih banyak Bu Mentor. Terima kasih Pak bimbingannya. Perlu saya sedikit tekankan bahwa terkait dengan rencana tindak lanjut itu nanti akan dilaksanakan setelah 30 hari dilaksanakan aktualisasi ini Bu Mentor, karena mengingat waktu yang diberikan kepada peserta hanya 30 hari. Jadi untuk lintas sektor kerjasamanya mungkin dengan MOU atau nanti dibangun kerjasama dari kelurahan bahkan kecamatan, itu nanti akan bisa nanti Pak Dokter ini menjadi catatan khusus nanti pada saat
penyusunan laporan aktualisasi untuk dimasukkan di dalam rencana tindak lanjut untuk selesai nanti 30 hari ini. Kita fokusnya di 30 hari ini untuk menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan dan tahapan. Dan terima kasih banyak juga Pak Dr. Muammar Gifari yang sudah menyusun dengan cukup baik laporan ini. Namun ada beberapa pertanyaan dan saran masukan dari saya terkait dengan penyempurnaan laporan ini. Yang pertama Pak Dr. Muammar, Ya, Pak. ya, berdasarkan judul atau gagasan pemecahan isu, apa sih kaitannya dengan agenda 3? Bisa dijelaskan sedikit? Baik Pak, izin menjawab Pak. Jadi untuk keterkaitannya itu dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Jadi kalau untuk manajemen ASN-nya itu terhadap isu yang saya angkat, ya, jadi kita sebagai ASN ini perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang khususnya penderita diabetes mellitus tentang kepatuhan obat, karena apabila obat ini tidak patuh diminum, maka kualitas hidup pasien itu juga tidak bagus, kualitas kesehatan pasien juga tidak bagus. Nah, jadi sehingga hal ini sesuai dengan salah satu tugas fungsi ASN sebagai pelayanan publik. Jadi saya melakukan edukasi, melakukan penyuluhan kepada pasien diabetes mellitus dan masyarakat tentang pentingnya berobat di puskesmas Nusarara. Artinya saya mau meningkatkan kepatuhannya untuk datang kontrol di puskesmas. Kemudian untuk nilai smart ASN-nya di sini dalam melakukan pemeriksaan atau pengukuran kadar gula darah, saya menggunakan alat strip gula darah, dan untuk materi untuk media edukasi yang saya berikan itu menggunakan leaflet dan video, bahannya itu saya cari melalui Google Chrome dan YouTube. Baik Pak. Oke. Kemudian yang selanjutnya Pak Dokter berkaitan dengan daftar tabel dan gambar. Tolong dilengkapi ya. Karena saya melihat ada tabel dan gambar di dalam laporan ini, jadi tambahkan daftar tabel dan gambar. Kemudian manfaat saya melihat di dalam laporan ini hanya 3, tambahkan untuk manfaat untuk daerah atau Kota Palu. Kemudian saya ke kegiatannya Pak Dokter. Ya. Di sini kegiatan 1 tahapan 3 ya. Kegiatan 1. Ada menyusun jadwal bersama pemegang program untuk melaksanakan kegiatan pelayanan posbindu lansia dan jadwal hari pengukuran tekanan darah dengan tensimeter hari pensi ya. Di situ ada nilai kolaboratif. Seperti apa sih contoh perilaku pada saat kita melaksanakan tahapan kegiatan 3 ini, Pak Dokter? Jadi untuk nilai kolaboratifnya yaitu saya bekerja sama dengan pemegang program untuk bekerja sama dengan pemegang program dengan pimpinan puskesmas untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan ini. Dalam hal ini melakukan edukasi, melakukan penyuluhan dan kunjungan rumah ke pasien. Oke. Kemudian di kegiatan evaluasi dan monitoring, ini nanti dibedakan antara evaluasi dan monitoring ya. Saya melihat ada pemberian pre dan post test. Bagian dari evaluasi adalah kita bisa mengevaluasi hasil dari pre dan post testnya, menganalisis dan membandingkan. Kemudian sedangkan monitoring, apa yang kita monitor, apa yang kita lihat, buatkan indikatornya. Apakah selama pelaksanaan pos apa tadi ya? Jadi Yang hari pensi dengan posyandu apa ya? Saya tadi melihat tahapannya. Nah, mungkin itu yang kita lakukan monitoring. Seperti apa, Pak Muammar? Mohon maaf Pak, kayaknya itu hari tensi itu bukan saya punya judul Pak, saya tentang diabetes. Oke. Jadi Pak, untuk sedikit penjelasan untuk monitoring itu. Ini yang saya salah, maaf ya saya salah. Oke. Saya salah buka laporan ternyata.
Padahal sudah saya periksa tadi. Terkait dengan monitoring dan evaluasi. Iya. Ini ada pengukuran capaian kegiatan. Seperti apa mengukurnya nanti, Pak Dokter? Ya, jadi begini Pak, untuk pengukuran capaian kegiatan itu yang saya ukur itu adalah tingkat pengetahuan pasien dan masyarakat yang datang. Jadi saya akan memberikan lembar pretest. Jadi nanti lembar pretest itu ada 10 pertanyaan. Kemudian setelah saya berikan lembar pretest, saya bandingkan antara pretest dan posttest, apakah ada perubahan pengetahuan atau tidak. Di situ saya analisa. Soal pretest dan posttestnya sama. Oke, itu berarti yang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di tahapan evaluasi atau kegiatan evaluasi kita menganalisis hasil pre dan post testnya, sedangkan di monitoringnya nanti itu buatkan indikatornya apa yang kita monitor, apakah sudah berhasil kunjungan kita ke rumah-rumah pasien. Ini kan mengunjungi langsung ya Pak Dokter? Iya Pak. Home visit. Home visit Pak. Home visit, oke. Iya. Apakah sudah patuh terhadap pemberian kartu kontrol ini, penjelasan kita untuk mengontrol pasien-pasien ini bisa datang ke puskesmas, ya. Jadi itu yang monitoringnya itu kita lakukan harian kah, mingguan, atau pada saat kegiatan atau kita laksanakan kegiatan home visit atau kunjungan ke rumah-rumah pasien ini, atau seperti apa nantinya, ya. Seberapa besar kunjungan pasien ke puskesmas setelah kita lakukan kunjungan ke rumah-rumah, seperti itu. Jadi itu bentuk dari monitoringnya. Nanti diperjelas di situ ya Pak Dokter ya. Oh iya Pak. Kemudian Pak Dokter punya kewajiban untuk mengupload proses progres mingguan di Kolabjar. Buat laporan secara mingguan berarti ada 4 minggu ya, karena ini 30 hari. Nanti ini untuk diketahui oleh penguji dan coach. Kemudian Pak Dokter terus berkonsultasi kepada mentor dan coachnya, laporkan kegiatan yang akan dilaksanakan ini sudah dilaksanakan agar mentor dan coachnya juga tahu dan mempermudah Pak Dokter untuk penyusunan laporan aktualisasi. Kemudian diharapkan untuk dapat melampirkan bukti-bukti, baik itu dokumen, dokumentasi, video, dan karena ini berkaitan dengan pasien, tolong disamarkan wajah dan data pasien karena berkaitan dengan kode etik kesehatan, ya, untuk melampirkan bukti-buktinya nanti. Kemudian sekali lagi saya mengharapkan bantuan dari Ibu Mentor selaku atasan langsung untuk dapat memberikan penilaian terkait dengan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dan penilaian sikap perilaku selama 30 hari Pak Dr. Muammar Gifari melaksanakan atau beraktualisasi di tempat kerjanya, dan kami berharap Bu Mentor dapat memberikan penilaian secara objektif untuk mempertahankan kualitas dari pelatihan yang ada di BPSDM. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak Bu Mentor. Semoga Bu Mentor selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya sehari-hari. Dan untuk Pak Dr. Muammar Gifari, selamat beraktualisasi. Sampai ketemu di 30 hari mendatang. Dan saya cukupkan ujian kita dan kita break dulu siang hari ini karena mau Jumatan. Kata orang sholat Jumat biar ganteng ya Pak Dokter ya. Ya Pak. Oke, saya kembalikan kepada Bu Stince selaku coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Penguji yang telah memberikan saran masukan perbaikan kepada Pak Dr. Muammar. Saran masukannya untuk segera ditindaklanjuti, diperbaiki agar kesempurnaan rancangannya menjadi lebih baik. Dan untuk Ibu Mentor, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dukungan Ibu dalam pelaksanaan kegiatan Pak Dokter sangat penting, bagaimana aktualisasi ini bisa sukses berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Bu. Selamat siang Bu Stince. Terima kasih Bu Stince sudah memimpin jalannya ujian kali ini, Pak Arhad, atas masukan yang sudah diberikan, dan Ibu Mentor terima kasih atas pendampingannya. Dan dengan Terima kasih, minta maaf, terima kasih. secara hormat saya meminta Ibu Mentor dan Pak Muammar Gifari untuk meninggalkan ruang ujian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Siang, Pak. Pak Arhan, kita masuk kembali jam berapa Pak kira-kira Bu Stinca? Terserah. Saya standby saja. Terserah Jam Pak Penguji. 1 boleh, jam 1.15 boleh. 1.15 lah. 1.15. Oke, Oke. terima kasih Pak. Kalau begitu saya sampaikan ke peserta depan. Terima kasih. Ya, soalnya Silakan. jam 1 biasanya sudah